Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Dinda. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, pernah nggak sih kalian merasa cuaca sekarang tuh makin lama makin nggak menentu? Kadang panas banget, kemudian tiba-tiba hujan deras, atau mungkin kalian pernah melihat sungai yang dulu jernih, kemudian sekarang menjadi keruh dan penuh sampah. Nah, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi pada lingkungan? Apakah ini hal yang wajar atau ada sesuatu yang berubah? Nah, jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan, mulai dari penyebabnya, dampaknya, sampai bagaimana peran kita sebagai manusia untuk kembali melestarikan lingkungan. Nah, jadi ini merupakan video pertama. Nah, setelah menonton video ini, Ibu berharap anak-anak Ibu dapat memahami apa penyebab dari kerusakan lingkungan dan perubahan lingkungan, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut. Nah, coba kalian perhatikan dua gambar ini. Di sisi kiri, kita dapat melihat hutan yang terbakar hebat. Api melahap pepohonan, kemudian asap tebal memenuhi udara, dan habitat makhluk hidup di dalamnya ikut terancam. Nah, sementara itu, di sisi kanan, kita melihat perairan yang dipenuhi oleh sampah. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi pencemaran yang membahayakan manusia dan organisme lainnya. Nah, menurut kalian, apa kesamaan dari dua peristiwa ini? Nah, jadi keduanya itu merupakan contoh nyata dari perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor alami, tetapi tidak jarang juga dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran hutan dan pembuangan sampah sembarangan. Nah, dampaknya itu nggak main-main loh, mulai dari rusaknya ekosistem, kemudian berkurangnya keanekaragaman hayati, dan terganggunya kesehatan masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan nih, apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah perubahan lingkungan yang semakin parah? Dan apa saja dampak-dampaknya? Nah, yuk kita lanjutkan pembelajaran ini untuk menemukan jawabannya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang perubahan lingkungan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kelangsungan hidup satu sama lain. Nah, artinya lingkungan hidup itu bukan hanya tentang hutan, gunung, atau sungai yang indah seperti yang kita ketahui. Tetapi ini juga mencangkup manusia, hewan, tumbuhan, bahkan faktor-faktor tak hidup seperti udara dan tanah. Nah, semua komponen ini tuh dia saling terhubung untuk membentuk suatu sistem yang seimbang. Makanya jika satu bagian terganggu, maka bagian lain juga akan ikut terganggu. Oke, sekarang mari kita pahami lebih lanjut tentang pencemaran. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pencemaran? Nah, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya berbagai benda atau komponen ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia, sehingga kualitas lingkungan tersebut menurun dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, artinya ketika zat-zat asing seperti sampah, limbah, atau bahan kimia masuk ke dalam lingkungan, maka akan menyebabkan keseimbangan alam itu terganggu apabila dia dalam jumlah yang berlebihan. Nah, misalnya air yang seharusnya jernih menjadi kotor dan berbau, udara yang seharusnya bersih menjadi penuh dengan asap dan polusi, atau tanah yang subur
menjadi tercemar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pencemaran itu bukan hanya sekedar kotor, tetapi sudah sampai pada tahap menurunnya fungsi lingkungan dalam mendukung kehidupan. Nah, jadi dari pengertian ini kita bisa memahami bahwa aktivitas manusia itu memiliki peran yang sangat besar dalam menyebabkan pencemaran. Oke, selanjutnya coba perhatikan bagian ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa pencemaran itu berkaitan dengan polutan, yaitu zat atau segala sesuatu yang dapat mencemari lingkungan. Polutan ini bisa berupa sampah, limbah cair, asap kendaraan, hingga bahan kimia yang berbahaya. Nah, ketika jumlah polutan di lingkungan itu masih dalam batas wajar, lingkungan masih mampu menyeimbangkan dirinya. Namun, ketika kadar polutan melebihi ambang batas, maka lingkungan akan dikatakan tercemar. Akibatnya, kualitas lingkungan tuh akan menurun. Air yang tadinya bersih menjadi kotor, kemudian udara yang tadinya segar menjadi berbahaya untuk dihirup, dan tanah yang subur itu bisa kehilangan kesuburannya. Bahkan kondisi ini dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Nah, jadi ada 4 macam pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air, kemudian pencemaran udara, kemudian pencemaran tanah, dan yang terakhir adalah pencemaran suara. Nah, pembahasan lebih lanjut terkait macam-macam pencemaran lingkungan akan kita bahas di slide selanjutnya. Baik, kita akan membahas tentang pencemaran udara. Jadi, pencemaran udara itu adalah adanya zat-zat asing yang dilepaskan ke udara sehingga kualitas udara itu menjadi menurun. Nah, jadi udara yang kita hirup setiap hari sebenarnya berasal dari atmosfer, yaitu lapisan gas yang menyelimuti bumi. Dalam kondisi normal, atmosfer itu tersusun atas sekitar 78% nitrogen, kemudian 21% oksigen, dan sisanya adalah gas-gas lain dalam jumlah kecil, seperti argon dan karbon dioksida. Namun, apa yang terjadi jika susunan ini berubah? Nah, ketika komposisi gas di atmosfer sudah tidak seimbang lagi akibat masuknya zat-zat asing, maka udara dapat dikatakan tercemar. Nah, pada gambar ini kita juga bisa melihat beberapa contoh zat pencemar udara, seperti karbon monoksida, kemudian ada nitrogen oksida, lalu ada gas CFC dan ozon, serta berbagai gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Nah, zat-zat ini itu sebagian besar berasal dari aktivitas manusia, seperti asap kendaraan, kemudian industri, pembakaran hutan, lalu penggunaan bahan kimia tertentu. Nah, dampaknya itu tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan, seperti gangguan pernafasan hingga perubahan iklim global. Nah, selanjutnya ini adalah satu fenomena yang disebabkan oleh pencemaran udara, yaitu efek rumah kaca. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Nah, efek rumah kaca itu adalah suatu keadaan ketika panas dari sinar matahari yang masuk ke bumi itu terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga tidak dapat keluar kembali ke luar angkasa. Nah, akibatnya suhu bumi itu menjadi semakin meningkat, atau kita kenal dengan istilah pemanasan global. Nah, gas-gas yang berperan dalam proses ini tuh dia berada di lapisan troposfer, yaitu lapisan di atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Beberapa di antaranya itu ada H2O, CO2, Ca4, O3, dan NO. Nah, sebenarnya efek rumah kaca itu adalah proses alami yang penting untuk menjaga agar suhu bumi itu tetap hangat dan layak dihuni. Namun, masalahnya itu muncul ketika gas-gas tersebut meningkat secara berlebihan akibat dari aktivitas manusia, seperti pembakaran hutan, kemudian penebangan hutan, dan aktivitas industri lainnya. Nah, akibatnya
panas yang terperangkap semakin banyak, sehingga suhu bumi terus meningkat dan memicu berbagai perubahan lingkungan, seperti perubahan iklim, kemudian mencairnya es di kutub, hingga naiknya air laut ke permukaan. Nah, selanjutnya ada pencemaran air. Jadi, pencemaran air ini adalah kondisi ketika makhluk hidup, zat atau komponen lain masuk ke dalam air, sehingga kualitas air tersebut menurun hingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, artinya air yang seharusnya bisa digunakan untuk minum, kemudian untuk mandi atau irigasi, itu menjadi tidak layak digunakan karena sudah tercemar. Contohnya itu ketika limbah rumah tangga, kemudian sampah plastik, atau bahan kimia dibuang ke sungai, maka air akan berubah warna menjadi kecoklatan, kemudian keruh, berbau, bahkan beracun bagi makhluk hidup di dalamnya. Nah, dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga manusia, seperti munculnya berbagai penyakit dan berkurangnya kebersihan air bersih untuk berbagai aktivitas manusia. Sumber pencemaran air itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pencemaran secara langsung itu terjadi ketika limbah atau buangan yang sering disebut efluen langsung dibuang ke dalam badan air, seperti sungai, selokan, danau, atau laut. Nah, contohnya itu, misalnya ada pabrik yang membuang limbahnya ke sungai, atau rumah tangga yang mengalirkan langsung limbah-limbahnya itu ke saluran air tanpa pengolahan. Nah, akibatnya kualitas air itu menurun secara cepat karena zat pencemar masuk secara langsung. Nah, yang kedua ada pencemaran tidak langsung. Nah, jenis ini terjadi ketika zat pencemar tidak langsung masuk ke badan air, tetapi melalui perantara seperti tanah dan air tanah. Contohnya itu adalah deterjen, tinja, pestisida, atau logam berat seperti tembaga dan merkuri yang meresap ke dalam tanah, lalu terbawa ke sumber air. Nah, proses ini biasanya terjadi secara perlahan, tetapi dampaknya itu bisa sangat luas dan sulit dikendalikan. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa pencemaran air itu tidak selalu terlihat secara langsung. Ada yang terjadi secara cepat, tetapi juga ada yang terjadi berlangsung selama diam-diam, kemudian baru akan terasa dampaknya setelah kurun waktu yang lama. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan perhatikan slide. Jadi pada gambar ini itu ditunjukkan berbagai limbah yang menjadi penyebab utama perubahan lingkungan. Yang pertama itu adalah limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari di dalam rumah tangga, seperti sampah plastik, sisa makanan, dan air limbah. Nah, meskipun terlihat sepele, jika tidak dikelola dengan baik, maka limbah ini itu bisa menumpuk dan dapat akhirnya mencemari lingkungan. Nah, kemudian yang kedua itu ada limbah pertanian. Limbah ini itu berasal dari kegiatan pertanian, seperti pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, zat tersebut itu dapat meresap ke tanah dan mencemari lingkungan air di sekitarnya. Selanjutnya ada limbah industri yang biasanya dihasilkan oleh pabrik. Nah, limbah ini tuh sering mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari air tanah, bahkan jika tidak dikelola dengan benar. Nah, dan yang terakhir tuh adalah limbah tambang, yaitu limbah yang berasal dari aktivitas pertambangan. Nah, limbah ini tuh dapat merusak struktur tanah dan mencemari lingkungan dengan logam berat yang berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebagian besar sumber limbah itu berasal dari aktivitas manusia. Nah, artinya manusia itu juga memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mengurangi dampak perubahan lingkungan ini. Nah, selanjutnya ada pencemaran tanah. Jadi, pencemaran tanah itu adalah kondisi ketika bahan kimia buatan manusia masuk dalam tanah dan mengubah kondisi alami tanah tersebut.
Nah, tanah yang seharusnya subur dan menjadi tempat tumbuhnya tanaman bisa kehilangan kualitasnya akibat zat-zat yang berbahaya. Misalnya, penggunaan pestisida secara berlebihan, kemudian pembuangan sampah organik seperti plastik, atau limbah industri yang meresap ke dalam tanah. Nah, akibatnya tanah itu menjadi kurang subur untuk ditanami berbagai tanaman. Bahkan bisa beracun bagi makhluk hidup yang bergantung kepadanya. Tidak hanya itu, zat berbahaya dari tanah juga bisa meresap ke air tanah dan mencemari sumber air. Nah, setelah memahami apa itu pencemaran tanah, sekarang kita akan membahas tentang sumber-sumber pencemaran tanah. Nah, sama seperti pencemaran air, pencemaran tanah juga dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang pertama, pencemaran tanah secara langsung. Hal ini terjadi ketika zat pencemar langsung mengenai tanah gitu, langsung masuk ke dalam tanah. Nah, contohnya itu adalah penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dalam bidang pertanian ya pastinya. Nah, kemudian ada juga penggunaan bahan berbahaya seperti DDT. Nah, zat-zat ini itu dapat merusak struktur tanah dan membunuh organisme penting yang ada di dalam tanah yang fungsinya itu untuk menjaga kesuburan tanah. Nah, yang kedua itu adalah pencemaran secara tidak langsung. Nah, pencemaran ini terjadi melalui perantara, salah satunya melalui udara dan air. Nah, contohnya itu adalah, misalnya nih ada limbah domestik dan limbah industri yang awalnya tuh dibuang ke perairan. Kemudian zat pencemarnya itu meresap ke dalam tanah. Nah, selain itu, juga ada polutan di udara yang dapat turun bersama hujan dan akhirnya dapat mencemari tanah. Nah, dari sini kita bisa belajar nih ya, bahwa pencemaran tanah tuh tidak hanya selalu terjadi di satu tempat, tetapi dia juga bisa berasal dari aktivitas dari tempat lain yang kemudian menyebar gitu. Nah, jadi selain pencemaran air, udara, dan tanah, ada satu jenis pencemaran yang sering kita alami, tetapi jarang kita sadari bahwa itu termasuk ke pencemaran, yaitu adalah pencemaran suara. Nah, jadi pencemaran suara itu adalah banyaknya suara yang tidak diinginkan, bersifat mengganggu, dan dapat merusak pendengaran manusia. Itu contohnya bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti suara kendaraan yang bising di jalan, kemudian suara mesin pabrik, atau bahkan suara musik yang terlalu keras. Nah, dalam ilmu lingkungan, suara itu dapat dikatakan sebagai kebisingan apabila intensitasnya itu di atas 80 desibel. Nah, pada tingkat ini suara itu tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi dia juga bisa berdampak pada kesehatan seperti gangguan pendengaran, stres, kemudian hingga sulit berkonsentrasi. Baik, selanjutnya ini ada 4 macam jenis pencemaran suara. Yang pertama itu ada kebisingan impulsif, kemudian yang kedua kebisingan impulsif kontinu, yang ketiga itu ada kebisingan semi-kontinu, dan yang terakhir adalah kebisingan kontinu. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut terkait 4 jenis pencemaran ini akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ternyata kebisingan itu dia tidak hanya satu jenis, tetapi memiliki beberapa karakteristik berdasarkan pola bunyinya. Nah, yang pertama itu adalah kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat dan biasanya itu mengejutkan. Contohnya seperti ledakan petasan, kemudian tembakan, dan petir. Nah, kemudian yang kedua ada kebisingan impulsif kontinu. Nah, jenis kebisingan ini tuh sebenarnya mirip dengan kebisingan impulsif, tetapi dia terjadi terus berulang-ulang, kemudian dalam bentuk potongan-potongan suara. Nah, contohnya itu seperti suara palu yang diketuk berulang kali. Itu. Nah, kemudian yang ketiga ada kebisingan semi kontinu. Nah, kebisingan ini terjadi secara terus-menerus, tetapi hanya sesaat, lalu hilang dan muncul kembali.
Nah, contohnya itu seperti suara kendaraan yang lalu lalang di jalan raya atau suara pesawat yang melintas. Nah, dan yang terakhir itu adalah kebisingan kontinu. Nah, ini adalah kebisingan yang berlangsung terus-menerus dalam waktu lama tanpa henti. Contohnya itu adalah seperti suara mesin pabrik. Nah, jadi dari penjelasan tersebut, kita udah paham nih ya, bahwa kebisingan itu dia memiliki pola-pola yang berbeda. Dan masing-masing dari pola ini tuh memberikan dampak bagi kehidupan manusia gitu, dampak yang dapat mengganggu kenyamanan manusia. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran pada hari ini. Nah, dari yang kita pelajari, kita tahu bahwa lingkungan itu termasuk pencemaran tidak terjadi begitu saja, tetapi ada banyak faktor penyebabnya, dan sebagian besar itu berkaitan dengan aktivitas manusia. Namun, di balik itu semua, ada satu hal penting yang perlu kita ingat, yaitu kita juga harus menjadi bagian dari solusi. Nah, perubahan yang kecil yang kita lakukan, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengurangi penggunaan plastik, hingga menjaga kebersihan lingkungan, itu dapat memberikan dampak yang besar jika dilakukan bersama-sama. Nah, lingkungan itu bukan hanya tempat tinggal hari ini, tetapi juga warisan untuk masa depan. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.